Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD semua, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua dari subtema 2 pada tema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan anak-anak yang sedang bermain permainan sepak bola. Permainan sepak bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat berjalan, mengapa kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki serta tubuh kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang tulang pada manusia. Tulang-tulang pada tubuh manusia tersusun dan saling berhubungan. Susunan tulang tersebut membentuk rangka. Fungsi rangka tubuh antara lain menahan dan menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung organ tubuh penting, dan tempat pembentukan sel darah. Secara garis besar, rangka tubuh manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka bagian badan, dan rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Sekarang, mari kita mengenal lebih jauh tentang rangka tubuh pada manusia. Rangka kepala. Berikut ini tulang-tulang penyusun rangka kepala. Rangka badan. Berikut ini tulang-tulang penyusun rangka badan. Berikut ini tulang-tulang penyusun tulang belakang. Rangka anggota gerak. Berikut ini tulang-tulang penyusun anggota gerak atas.
Berikut ini tulang-tulang penyusun anggota gerak bawah. Kita sudah mengetahui tulang-tulang penyusun rangka manusia. Sekarang, mari kita belajar untuk mengenal fungsi dari tulang-tulang tersebut. Tulang hasta sebagai penghubung tulang lengan atas dengan tulang pergelangan tangan. Tulang lengan atas sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari. Tulang pergelangan tangan sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha sebagai penyangga tubuh dan penghubung tubuh bagian pinggul dengan lutut. Tulang kering sebagai penghubung lutut dengan pergelangan kaki. Tulang betis sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ketika berjalan atau berlari, menghubungkan tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Tulang jari kaki membantu tubuh saat berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Kita ketahui bahwa berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Salah satunya adalah dengan menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Agar kita lebih mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita baca teks bacaan yang inspiratif berikut ini tentang penyandang cacat yang sukses. Kemudian kita temukan ide pokok dari tiap paragrafnya. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swapra Sidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat.
Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun, kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari, dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Ide pokok dari teks bacaan tersebut adalah sebagai berikut. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Sidik memilih keluar dari Yayasan Swaprasedia Purna dan mencari pekerjaan lain. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Dia sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Berkat kegigihan Sidik, ada pengusaha lokal yang menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya.
Kini Sidik mampu mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Cerita tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Penyandang cacat yang memiliki keterbatasan fisik pun masih bisa beraktivitas seperti yang normal serta meraih kesuksesan. Asik sekali ya aktivitas membaca itu. Selain menyenangkan, membaca juga dapat menambah pengetahuan kita. Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul atau cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Sekarang, mari kita pelajari lebih jauh tentang cover atau sampul buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu depan dan belakang. Kedua sisi cover saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut ini. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis. Terdapat identitas penerbit. Menyertakan gambar yang menarik. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kalian perhatikan contoh cover berikut. Sekarang giliran kalian untuk membuat cover buku. Coba kalian buat cover berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Demikian pembelajaran 2 dari tema 1 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.